Baiklah anak-anak, tadi kita telah melakukan proses diskusi terkait LKPD yang saya berikan di GCR secara berkelompok dan kita sudah menemukan jawaban-jawabannya. Berikut Bapak akan menyampaikan materi lengkap terkait diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini membahas materi tentang artikel. Jadi artikel itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tidak bisa terlepas karena kalau kita di dunia pendidikan itu pasti kita diharuskan atau diwajibkan untuk banyak membaca, utamanya informasi-informasi yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tentang artikel. Yang pertama adalah pengertian. Nah, untuk pengertian sendiri, artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Dan biasanya penulis menggunakan tulisan bahasa Indonesia ilmiah populer. Jadi tidak menggunakan bahasa tidak baku. Jadi harus ditulis menggunakan bahasa baku, ya. Nah, untuk pengertian artikel, ya, itu dapat kita simpulkan berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Istilahnya pasti mengandung unsur subjektivitas. Nah, kemudian artikel sendiri itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan artikel di sini Bapak mencantumkan 3. Yang pertama adalah meyakinkan. Mengapa artikel itu harus dibuat meyakinkan? Ya, karena penulis harus menggunakan data, menggunakan informasi yang faktual, yang berdasarkan fakta. Jadi di situ penulis menggunakan opininya yang disertai dengan data dan bukti yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan artikel yang kedua adalah mendidik, yang di situ bisa memperkaya wawasan kita semuanya, mulai dari tingkat SMP sampai dengan tingkat mahasiswa atau bahkan tingkat masyarakat. Nah, kemudian tujuan artikel yang ketiga adalah menghibur pembaca. Jadi sifatnya bisa sebagai sarana hiburan, refreshing di waktu-waktu senggang. Nah, tentunya di dalam artikel itu pasti memuat beberapa unsur, ya, yang harus ada. Yang pertama adalah kalimat fakta, kemudian yang kedua adalah kalimat opini, dan itu nanti di akhir sesi, di akhir paragraf biasanya penulis itu mencantumkan opininya terkait isu atau permasalahan yang sedang ditulisnya. Nah, berikut Bapak akan menyampaikan pengertian kalimat fakta. Nah, kalimat fakta kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Berarti di sini sifatnya adalah pasti. Nah, berikut ciri-ciri untuk memudahkan kita dalam mengenali kalimat fakta, ya, sudah saya buatkan untuk diagramnya, ya. Nah, yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya, jadi validitasnya dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian berisi data-data yang sifatnya kuantitatif, datanya, persentasenya berapa. Nah, kemudian mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, dan tempatnya. Kemudian biasanya dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Jadi ada narasumbernya. Nah, kemudian bersifat objektif. Bersifat objektif itu tidak memihak, yaitu bersifat menyeluruh. Nah, kemudian menjawab pertanyaan ASKD. Apa ASKD? Yaitu hanya apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Nah, kemudian selanjutnya dalam menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi.
Jadi sedang berlangsung juga masuk pada ciri kalimat fakta. Nah, kemudian yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Tapi tidak ada rekayasa yang dilakukan oleh penulis. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang kalimat opini. Nah, kalimat opini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdiri dari tiga pengertian. Yang pertama adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Nah, kalau kita simpulkan, kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan baik perorangan maupun kelompok. Jadi di sini kalau kita simpulkan adalah berisi gagasan, pendapat, atau perkiraan baik perorangan maupun kelompok. Jadi opini adalah subjektivitas. Nah, berikut untuk memudahkan kita belajar tentang opini, ya, ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan sebenarnya, itu sudah jelas, berarti masih bersifat hipotesis, belum tentu kebenarannya, harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah subjektif. Kemudian yang selanjutnya adalah belum pasti, berarti akan. Nah, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi, tidak memiliki narasumber, kemudian menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, kemudian merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok, dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Nah, berikut akan saya tampilkan tabel perbedaan fakta dan opini secara umum. Nah, kalau kita cermati tabel berikutnya, ini ada kalimat fakta, ada kalimat opini, yang di situ ada 7 perbedaannya, ya. Nah, yang pertama, untuk kalimat fakta berisi peristiwa yang sudah terjadi sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah berisi tanggapan atau pendapat terhadap peristiwa. Nah, kalau kita bisa memberikan contoh, ya, Bapak akan memberikan sebuah contoh yang di situ berisi peristiwa yang sudah terjadi sesuai dengan kenyataan. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Itu adalah contoh peristiwa fakta. Nah, untuk opini berisi tanggapan atau pendapat terhadap peristiwa. Nah, Bapak tadi sudah mencontohkan hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian Bapak menanyakan kepada kalian, bagaimana perasaan kalian dalam belajar bahasa Indonesia? Tentunya jawaban itu pasti bervariasi. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, itu untuk fakta. Kemudian kalau kalimat opini, pernyataan yang masih meragukan, bisa benar, bisa juga salah. Kalau Bapak mencontohkan untuk yang nomor 2, hari ini sedang dilakukan penilaian tengah semester. Hari ini sedang dilakukan penilaian tengah semester. Berarti kejadiannya sedang berlangsung. Itu merupakan contoh kalimat fakta. Nah, kemudian untuk pernyataan yang masih meragukan, hari ini akan dilakukan penilaian tengah semester. Sama-sama kalimatnya, tetapi Bapak menggunakan kata akan. Berarti di situ masih meragukan, bisa benar, bisa juga salah. Nah, untuk yang ketiga, bersifat objektif. Objektif itu berarti tidak ada pemihakan terhadap apa yang dilakukan, ya. Jadi tidak ada pemihakan. Jadi sifatnya adalah menyeluruh, universal. Sedangkan untuk kalimat opini itu adalah subjektif. Nah, subjektif berarti di situ keberpihakan. Jadi di situ penulis menggunakan
kemampuannya, pendapatnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada dalam dirinya melalui tulisan. Kemudian yang keempat, tidak ada unsur keberpihakan karena hanya menguraikan kebenaran. Jadi di situ hanya fakta yang dipaparkan, gitu ya, data yang dipaparkan, sedangkan di opini terdapat unsur keberpihakan pada masalah tertentu. Jadi ada kalanya di situ memihak perorangan, individu atau kelompok. Nah, kemudian yang kelima, biasanya kalau kalimat fakta itu disertai dengan data yang akurat, seperti adanya grafik, tabel, tanggal, hari, bulan, tahun, nama pelaku, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan di opini tidak disertai dengan data yang akurat, karena hanya pemikiran dan pernyataan seseorang saja, dan di situ tidak membutuhkan data. Yang keenam, kalimat fakta terdapat kata sudah, telah. Jadi ini menandakan telah selesai atau sudah dilaksanakan. Sedangkan kalimat opini itu pasti akan memuat kata akan, sedang, mungkin, kira-kira, sekitar, seandainya, menurut, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kalimat fakta. Terdapat jawaban dari kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan di dalam opini, kalimat opini ya menggunakan kata tanya, mengapa, bagaimana, atau kenapa. Nah, itu tadi tabel perbedaan fakta dan opini. Nah, biasanya di dalam artikel itu memuat unsur atau opini penulis, dan biasanya terletak di akhir paragraf. Itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, kalian memang anak-anak yang luar biasa. Salam sukses untuk kalian semua.